ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis sirah nabawiyah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar, beliau kembali ke Madinah. Raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar ilal Madinah. Watma'anna bil Madinah. Kemudian beliau merasa aman di Madinah. Sami'a bitajammu'i al-badui min Bani Anmar wa Sa'labah wa Muharib. Ketika beliau merasa tenang, merasa aman di Madinah, beliau mendengar orang-orang Badui, atau orang-orang Arab Badui dari Bani Anmar, Sa'labah dan Muharib, mereka berkumpul. Orang-orang Arab Badui mereka berkumpul. Fasta'mala alal Madinah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka beliau menugaskan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menjaga Madinah. Kemudian beliau bersama 700 orang dari sahabat-sahabat beliau berangkat menuju sebuah tempat yuqalu lahu An-Nahal, sebuah tempat yang bernama An-Nahal. Ala ba'di yaumain minal Madinah, yang jaraknya 2 hari perjalanan dari Madinah. Falakiya jam'an min Ghatafan. Di sana beliau bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Ghatafan. Fataqaraba al-fariqan. Kemudian kedua kelompok ini saling mendekat. Wa akhafa ba'duhum ba'dha. Sebagian mereka meneror, menakut-nakuti sebagian yang lain. Namun tidak sampai terjadi perang. Wa uqimatis shalah fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'ifatin rak'atain. Summa ta'akharu wa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain. Kemudian tiba waktu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat bersama sekelompok sahabat 2 rakaat dan melakukan salat bersama sekelompok sahabat yang lain 2 rakaat. Fakanat lahu arba'un walil qaum rak'atan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat, sementara para sahabat melakukan 2 rakaat. Wahia salatul khauf, ini yang kita kenal dengan salat khauf. Salat khauf, salat dalam kondisi perang. Walaha suwarun ukhra marwiyatun fil ahadis, dan tata cara salat khauf ini bermacam-macam, ada beberapa cara melaksanakan salat khauf sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Para pendengar rahimakumullah, summa alqallahu ar-ru'ba fi qalbil aduwi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan, menyusupkan rasa takut dalam hati musuh. Fatafarraqa jam'uhu, maka mereka pun membubarkan diri.
Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Perang ini dinamakan dengan Zatur Riqa. Perang Zatur Riqa. Di perang yang terjadi pasca perang Khaybar. Perang yang terjadi pasca perang Khaybar. Kenapa perang ini dinamakan dengan Zatur Riqa? Karena kaki-kaki kaum muslimin ya ketika itu terluka. Karena mereka berjalan. Ketika itu kendaraan atau unta ya terbatas hingga kaum muslimin harus bergantian menaiki unta. Maka mereka pun ya membalut kaki-kaki mereka yang terluka dengan pembalut. Maka perang ini disebut dengan Zatur Riqa. Zatur Riqa yakni kaki yang dibalut. Kemudian di sana ada pendapat lain, perang ini dinamakan dengan Zatur Riqa lianna aradiha wa jibalaha zatu alwan mukhtalifah. Karena tanah dan gunung-gunung di sana zatu anwan mukhtalifah, memiliki warna yang bermacam-macam. Ka'annaha riqa, ya seakan-akan tanah-tanah dan gunung-gunung di sana adalah tambalan-tambalan. Wakila bal hiya ismun limakanil ghazwati. Kemudian di sana juga ada pendapat lain yang mengatakan dinamakan perang Zatur Riqa ya karena Zatur Riqa adalah tempat terjadinya perang tersebut. Tempat terjadinya perang tersebut. Para pendengar rahimakumullah, di antara peristiwa yang paling menegangkan dalam perang ini adalah peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin nazala tahta sajaratin zalilatin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau istirahat di bawah pohon yang rindang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat di bawah pohon yang rindang, kemudian beliau menggantungkan ya pedangnya di pohon tersebut. Wanama, lalu beliau tidur. Sementara sahabat-sahabat yang lain mereka berpencar tahtal asjar ya di bawah pohon-pohon yang lain dan mereka pun tidur. Semuanya tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, para sahabat juga tidur. Faja'a rajulun minal musyrikin. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki musyrik. Fakhtarata sayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Dia pun mengambil pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia hunuskan ya pedang tersebut ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang tidur. Fastayqadha wa huwa fi yadihi sultan. Beliau pun terbangun sementara pedang beliau sudah berada di tangan orang musyrik itu. Faqala atakhafuni, maka orang musyrik itu bertanya, apakah kau takut kepadaku? Qala la, kata Rasulullah tidak. Qala man yamna'uka minni, orang itu kembali bertanya, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Qala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gagah berani beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Fasaqata as-sayfu min yadihi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pedang itu jatuh dari tangannya. Fa akhadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala may yamna'uka minni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya, kemudian beliau mengarahkan pedang tersebut ke arah laki-laki itu. Beliau berkata, may yamna'uka minni. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Qala kun khair. Kata orang itu, bersikap baiklah kepadaku. Kalau tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau digertak, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan beliau. Adapun orang ini orang musyrik, ya, laki-laki musyrik, ketika digertak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia malah mengatakan bersikap baiklah kepadaku. Fada'ahu ilal Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarnya untuk masuk Islam. Falam yuslim, namun dia belum mau masuk Islam. Walakinnahu a'ta al-ahda annahu alla yuqatilahu. Namun dia berjanji dia tidak akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak akan bergabung bersama orang-orang yang memerangi beliau. Fa khalla sabilahu, ya, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskannya. Fa dhahaba ila qaumihi, ya, dia pun pergi menemui kaumnya, lalu dia berkata, ji'tukum min indi khairin nas. Saya, ya, baru saja datang dari sisi manusia yang terbaik. Saya baru saja bertemu dengan manusia yang terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara, ya, peristiwa yang terjadi di perang ini, perang Dzatur Riqa. Para pendengar rahimakumullah, mayoritas ahli sejarah peperangan mengatakan inna hadhil ghazwah waqa'at fi sanah rabi'ah minal hijrah. Sesungguhnya perang ini, perang Dzatur Riqa, terjadi di tahun keempat Hijriah. Ya, perang ini terjadi di tahun keempat Hijriah. Was-sahih annaha fi sanah sabi'ah ba'da Khaybar. Namun yang benar, ya, perang ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah ba'da Khaybar, setelah perang Khaybar. Lianna Abu Hurairah wa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma kana fi hadhil ghazwah. Alasannya apa? Karena Abu Hurairah dan Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhai keduanya, keduanya berada di perang ini. Keduanya berada di perang ini, ikut perang ini. Wa huma innama jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala marratin ba'da Khaybar kama taqaddama. Sementara keduanya, ya, pertama kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi Khaybar, setelah penaklukan Khaybar, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi yang benar, perang ini, perang Dzatur Riqa, terjadi di tahun ke-7 Hijriah ba'da Khaybar, setelah perang Khaybar. Waqad ursilat qabla hadhil ghazawat, ya, wa ba'daha iddatu saraya lita'minit turuq wa ta'dib al-mu'taddin wa tafriq al-mujtami'in. Sebelum perang ini dan setelah perang ini telah dikirim sejumlah pasukan untuk mengamankan jalan-jalan, memberikan pelajaran kepada para perusuh, dan menumpas sejumlah gerombolan. Sebelum terjadinya perang ini dan setelah terjadinya perang ini,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim sejumlah pasukan ya untuk mengamankan jalan-jalan, kemudian memberikan pelajaran kepada para perusuh dan menumpas sejumlah gerombolan. Natwi dzikroha hatta la yatul al-kalam, kami tidak menyebutkan kejadian-kejadian itu agar pembahasan tidak terlalu panjang. Para jamaah rahimakumullah, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah untuk melakukan umrah sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, umrah di sini dikenal dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha. Tahun sebelumnya beliau tidak jadi umrah karena dihadang oleh orang-orang musyrik. Maka pada tahun ini, tahun ke-7 Hijriah, beliau berangkat untuk melakukan Umratul Qadha. Wastakhlafa alal Madinah Aba Ruhum al-Ghifari, beliau tugaskan Abu Ruhum al-Ghifari untuk menjaga Madinah. Kemudian beliau berangkat dengan membawa sittina badanah 60 ekor unta. Wa ja'ala 'alaiha Najiyah bin Jundub al-Aslami, beliau tugaskan Najiyah bin Jundub al-Aslami untuk menggiring unta-unta tersebut. Wa hamala ma'ahu as-silah hadaran min ghadari Quraisy, ya, kemudian beliau membawa senjata ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap pengkhianatan orang-orang Quraisy. Beliau umrah dengan membawa senjata ini sebagai bentuk kehati-hatian terhadap pengkhianatan orang-orang Quraisy. Dan beliau tugasi Bashir bin Sa'ad untuk mengurus senjata-senjata tersebut. Wa kana ma'ahu mi'ah farasin 'alaiha Muhammad bin Maslamah, beliau membawa ya pasukan berkuda sebanyak 100, ya, membawa 100 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Para pendengar rahimakumullah, ya, ini beliau berniat pergi ke Mekah untuk melakukan Umratul Qadha. Jadi bukan untuk perang, untuk melakukan Umratul Qadha. Wa ahrama min Dzil Hulaifah wa labba, ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebelum melakukan umrah itu harus ihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ihram dari Dzul Hulaifah. Walabba ma'ahu al-muslimun, setelah ihram ya beliau bertalbiyah dan kaum muslimin bertalbiyah bersama beliau. Wa wasala sayrahu hatta idza balagha wadi Ya'jaj wa Ba'asilah. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga ketika beliau sampai di lembah Ya'jaj. Di lembah Ya'jaj wa Ba'asilah, beliau letakkan senjata-senjatanya. Senjata-senjata yang beliau bawa. Beliau tugaskan Aus bin Khawli al-Ansari dan 200 orang untuk menjaga barang-barang tersebut. Jadi beliau tidak bawa senjata-senjata tersebut masuk ke Mekah. Beliau letakkan di lembah Ya'jaj. Wa taqaddama bisilahir raqib as-suyuf fil qurubi. Ya, beliau terus melanjutkan perjalanan dengan membawa senjata layaknya orang yang berkendaraan, yakni pedang-pedang yang berada dalam sarungnya. Yang beliau bawa adalah pedang-pedang yang dimasukkan dalam sarungnya. Fadakhala Makkata min saniyati kada,
allati tatlu'uhu alal hujun. Kemudian beliau masuk Mekah melalui Saniyati Kada, ya, melalui Saniyati Kada yang nampak dari daerah Al-Hujun. Wa huwa ala naqatihi al-Qaswa, beliau berada di atas ontanya Al-Qaswa, ya, sambil menaiki onta Al-Qaswa. Sementara kaum muslimin mutawasyihuna as-suyuf, mereka menyandang pedang-pedang mereka. Mereka mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulabbi wa yulabbun. Nabi bertalbiyah dan mereka pun bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rasulullah bertalbiyah dan para sahabat bertalbiyah bersama beliau. Hatta dakhala al-Masjidil Haram, hingga beliau masuk Masjidil Haram. Fasalama al-Hajarul Aswad bimihjanihi. Setelah masuk Masjidil Haram, beliau menyentuh Hajarul Aswad, ya, dengan tongkatnya. Summa tawafa wa huwa ala rahilatihi. Kemudian beliau melakukan tawaf, ya, wa huwa ala rahilatihi, sambil berkendaraan. Beliau melakukan tawaf sambil berkendaraan. Wa tawafa ma'ahu al-muslimun, dan kaum muslimin tawaf bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Yarmuluna haulal bait kasifina manakibahum al-yumna. Mereka tawaf, ya, berlari-lari kecil di sekitar Ka'bah sambil membuka pundak-pundak mereka yang kanan. Ya, dalam keadaan pundak-pundak mereka yang kanan terbuka. Sya'nal futuwah wal quwwah, ya, untuk memperlihatkan keberanian dan kekuatan mereka. Ya, ini untuk menakut-nakuti kaum musyrikin. Sementara Abdullah bin Rawahah baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutawassihan bisayf, dia hunuskan pedangnya sambil berkata, ya, atau bersyair, khallu banil kuffar an sabili, menyingkirlah kalian, hai orang-orang kafir, dari jalannya. Khallu, menyingkirlah kalian, fakullul khair fi rasulihi, karena setiap kebaikan ada pada Rasulnya. Al-yawm nadribukum ala ta'wili, pada hari ini kami memukul kalian, menghantam kalian atas dasar tafsir mimpinya. Kama dorobnakum ala tanzilihi, sebagaimana kami telah menghantam kalian, telah memukul kalian atas dasar wahyunya. Dorban yuzilul hamam an makilihi, dengan pukulan yang membangunkan orang yang sedih dari tidurnya. Wa yadhalu al-khalil an khalilih, dan membuat lupa seorang kekasih, ya, terhadap kekasihnya. Para pendengar rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf, orang-orang musyrik jalisina ala Jabal Qu'ayqa'an, mereka duduk, ya, di gunung Qu'ayqa'an, shimalil Ka'bah, yang berada di sebelah utara Ka'bah. Mereka duduk sambil melihat kaum muslimin melakukan tawaf. Waqad qalu fima bainahum, mereka berkata, innahu yakdimu alaikum wafdun qad wahanathum hamyu Yasrib, sungguh telah datang kepada kalian sebuah rombongan yang telah melemahkan mereka panas kota Yasrib. Mereka mengatakan, nih, kaum muslimin mereka capean, lemah. Falamma ra'au al-muslimin yarmulun qalu haula'i ajlad min kaza wa kaza. Namun ketika mereka melihat kaum muslimin, ya, yarmulun,
melakukan tawaf dengan berlari-lari kecil sambil menampakkan pundak mereka yang kanan, mereka pun berkata, haula'i ajladu min kaza wa kaza. Mereka lebih kuat dari ini dan itu. Ternyata ya, kaum muslimin mereka adalah orang-orang yang kuat dari ini dan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyarmulu fil aswad as-salasa al-ula li yuriya al-musyrikin quwwatahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk melakukan hal itu. Ya, berlari-lari kecil di 3 putaran yang pertama untuk memperlihatkan kekuatan mereka kepada orang-orang musyrik. Illa ma baina ruknil yamani wa hajaril aswad fa innahu fil janub fi jihatin lam yakun yaroha al musyrikun. Kecuali ya di antara rukun yamani dan hajarul aswad, karena ia berada di sebelah selatan, di bagian yang tidak dilihat oleh orang-orang musyrik. Ya, tadi sudah kami jelaskan bahwasanya orang-orang musyrik mereka duduk di atas gunung Qu'ayqa'an di sebelah utara Ka'bah. Di sebelah utara Ka'bah, sehingga antara rukun yamani dan hajarul aswad ya ini tidak terlihat oleh mereka karena ini berada di sebelah selatan. Para pendengar rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf, sa'a baina Safa wal Marwah sab'ata aswad. Beliau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sab'ata aswad, ya 7 kali putaran. 7 kali putaran. Summa nahara hadiyahu indal Marwah. Kemudian beliau menyembelih hewan sesembelihannya di Marwah. Wa halaka ra'sahu, kemudian beliau mencukur rambutnya. Wa kadzalika fa'alal muslimun, demikian pula kaum muslimin melakukan hal yang sama. Summa ba'asa rijalan minas sahabati ila batni Ya'jaj liyakunu ala silah. Ya, setelah selesai umrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang sahabat ke daerah Ya'jaj untuk menggantikan, ya, menjaga senjata. Wa ya'ti man baqiya hunaka minas sahabati fa yu'addu nusukahum. Kemudian datanglah para sahabat ya yang tadi menjaga senjata untuk melaksanakan umroh mereka. Jadi ada sebagian sahabat yang bertugas menjaga senjata, mereka belum melakukan umroh. Setelah sebagian sahabat melakukan umroh, maka mereka ditugaskan untuk menggantikan sahabat-sahabat ini supaya sahabat-sahabat ini bisa menunaikan umroh. Wa aqama bi Makkah salasata ayyam, ya. Setelah selesai umroh, beliau tinggal di Mekah selama 3 hari. Tazawwaja khilalaha Maimunah bintal Haris al-Hilaliyah, dan beliau menikahi Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah. Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah wa kanat zaujata sayyidis syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa Khalah ibni Abbas. Ya, sebelumnya Maimunah bintil Haris ini adalah istri dari Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada. Wa Khalah ibni Abbas, dan juga bibi dari Ibnu Abbas. Falamma balaghatha al-khidbatu wakala amroha ilal Abbas. Tatkala khidbah ini sampai kepadanya, sampai kepada Maimunah bintil Haris, maka dia menyerahkan urusannya kepada Abbas. Ya, Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazawwajaha Abbas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abbas menikahkan Maimunah bintil Haris dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal, dalam keadaan beliau selesai umrah. Dalam keadaan beliau sudah selesai umrah. Kemudian fi sahibatil yaum ar-rabi, pada hari keempat, ya,
Di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Mekah raji'an ilal Madinah. Beliau kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, ya, tatkala beliau sampai di daerah Saraf yang berjarak 9 mil dari Mekah, nazala biha wa aqama, beliau singgah di sana dan tinggal di sana untuk berbulan madu bersama Maimunah. Summa ada ilal Madinah, kemudian beliau ya kembali ke Madinah dalam keadaan senang, ya, dalam keadaan bahagia atas anugerah yang Allah berikan kepadanya min tasdiqi ru'yah, berupa kebenaran dari mimpinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya bitawaf baitihi, untuk tawaf di rumahnya, yakni di Ka'bah. Para pendengar rahimakumullah, di antara keajaiban takdir Allah Subhanahu wa taala, anna Maimunah radhiyallahu anha lamma tuwfiyat kana bisaraf. Ketika Maimunah meninggal, dia berada di daerah Saraf, tempat dia berbulan madu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal di sana, fadufinat hunaka, dan dikuburkan di sana di daerah Saraf. Wa ba'da ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam min umratil qada, arsala iddata saraya ila jihatin muta'addidatin. Setelah selesai melaksanakan umratul qada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sejumlah pasukan ke berbagai tempat. Ahammuha sariyatu Mu'tah summa sariyatu Zati Salasil. Ya, pasukan yang paling penting yang beliau kirim adalah pasukan Mu'tah. Pasukan yang beliau kirim di daerah Mu'tah, kemudian ya pasukan Zatu Salasil. Kita akan insyaallah bahas perang Mu'tah pada pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.